Di negeri ini, semua hal dibawa ke ranah agama, dan agama masuk ke dalam semua hal. Agama adalah identitas utama, pembeda mereka dari India. Sejarah Pakistan begitu carut-marut dengan kudeta tak henti-henti, dan kartu agama selalu dimainkan. Setelah Republik Islam diproklamirkan, Bhutto dibunuh Zia. Zia mendadak mati gara-gara kecelakaan pesawat, digantikan oleh Benazir putri si Bhutto. Setelah itu adalah periode pingpong. Benazir diganti Nawaz Sharif, yang kemudian diganti lagi oleh Benazir, yang kemudian diganti lagi oleh Nawaz. Akhirnya keduanya sama-sama dituduh korupsi, ditendang ke luar negeri. Kebetulan negara tetangga adalah medan perang Afghanistan. Demi melawan komunis Soviet, Amerika di belakang Pakistan mendidik dan memberi bedil pada para pejuang mujahidin. Agama jadi senjata, pemersatu, pembangkit semangat. Madrasah menjamur, para pelajar agama terjun langsung dalam jihad ke negeri perang. Zaman Benazir, Pakistan melahirkan Taliban demi mengontrol Afghanistan. Dan ironisnya, malah Pakistan yang tertalibanisasi dan terradikalisasi. Ini ibaratnya membesarkan harimau di rumah untuk menakuti tetangga, dan si harimau malah menerkam tuannya sendiri. Sebagai Republik Islam pertama dunia, Pakistan jadi laboratorium bagi sistem pemerintahan Islami dengan segala eksperimen religiusnya. Pendidikan Islami, perekonomian Islami, ilmu pengetahuan dan teknologi Islami, media Islami, hukum Islami, toilet Islami, arsitektur rumah Islami, bom nuklir Islami. Pakistan berjuang begitu keras untuk menanggalkan kultur India dan jejak kolonialisme Inggris, menguatkan karakter tunggal Islam. Pemurnian adalah kata suci. Sufisme semakin terdesak oleh Wahabi. Perampok diamputasi. Kasus pemerkosaan membutuhkan 4 saksi lelaki muslim saleh dewasa, sehingga perempuan korban bisa-bisa malah dihukum sebagai pelaku zina karena kurangnya saksi. Pemeluk Ahmadiyah dikafirkan, dihalalkan darahnya. Pindah agama masuk Islam jadi pemberitaan di koran layaknya pahlawan. Sedangkan keluar dari Islam bisa dikucilkan, dibunuh, dianggap sakit mental. Penghujat Al-Quran diancam penjara seumur hidup. Penghujat Nabi diganjar hukuman mati. Untuk yang ini tak ada kompromi. Dengan identitas religius yang sama, mereka pun berbagi musuh bersama dengan saudara-saudara seiman di Timur Tengah. Seumur-umur mereka belum pernah melihat wujud rupa orang Yahudi. Tapi siapa yang tak tahu konspirasi Yahudi? Itu adalah kata kunci untuk semua kemelut yang tak ada habis-habisnya ini. Contohnya, penjaga warnet mengeluhkan koneksi internet yang sangat lambat. Juga listrik di Pakistan yang sering padam. Ini gara-gara konspirasi Yahudi, katanya yakin. Pakistan jadi hancur karena konspirasi Yahudi. Ini teori klise yang kudengar bertalu-talu, mulai dari mahasiswa di Lahore, aktivis di Karachi, penumpang kereta di Punjab, sampai relawan gempa di Kashmir. Kalau Pakistan sekarang amburadul, terbelakang, banyak orang miskin, jalanan rusak, maka kambing hitam mereka sudah pasti tersedia, Yahudi. Para pemuda sudah hafal sampai mengelupas di luar kepala bagaimana intrik kotor konspirasi Yahudi. Teori mengapa tidak ada Yahudi yang tewas dalam peristiwa 11 September. Sampai bahwasannya Taliban dan Osama itu sebenarnya agen Yahudi yang sengaja diciptakan untuk mencoreng nama Islam. Rata-rata keluarga di sini punya 5 anak atau lebih. Aku bertanya pada para relawan, apakah Pakistan tidak punya program keluarga berencana? Mereka menjawab, program KB adalah konspirasi Barat dan Yahudi untuk mengontrol atau mengurangi jumlah umat Muslim. Tapi bukankah itu memelihara anak juga butuh biaya yang mahal? Mahal, tangkis si relawan. Tidak ada kata mahal untuk urusan anak. Kalau kita beriman, kita harus yakin sepenuhnya bahwa Tuhan pelihara anak-anak kita. Kamu lihat serigala di gunung, mereka tak punya uang, dan Allah pelihara mereka. Kamu lihat pohon-pohon di hutan hijau, mereka sama sekali tak khawatir, Allah juga pelihara. Allah berkata, kalau engkau sedang menyantap makan malam, janganlah engkau khawatirkan apa yang hendak engkau makan esok paginya. Pandangan kami berbeda dengan pandanganmu. Kalau orang-orang di negara lain memikirkan untuk jangka pendek, hanya hidup di dunia, kami memikirkan lebih jauh ke depan, jangka panjang. Sejauh mana ke depan? Tanyaku.
Kami pun tak tahu, karena kami mempersiapkan diri untuk akhirat dan kiamat. Lalu bagaimana dengan pembangunan, pendidikan, kesejahteraan material? Itu penting, tapi bukan yang paling penting. Buat kami, akhiratlah yang paling penting. Agama, Tuhan, persiapan demi akhirat, semua itu merasuk sampai ke sendi kehidupan yang paling mikroskopis sekalipun. Di jalanan Lahore, aku pernah diteriaki orang karena makan di pinggir jalan sambil berdiri. Haram, haram, seru mereka. Makan sambil duduk, pakai tangan tanpa sendok adalah sunnah Rasul. Menggosok gigi dengan potongan kayu adalah sunnah Rasul. Duduk di lantai tanpa kursi, memelihara jenggot sementara mencukur bulu ketiak dan kemaluan, memakai sarung, pipis sambil berjongkok bagi lelaki, larangan memotret wajah perempuan, larangan berbicara dengan lawan jenis, seruan untuk tidak menonton televisi, sampai mencoreng-moreng wajah foto model perempuan di atas baliho iklan, semua dilakukan dengan dalih agama. Di meja warung biasanya selalu tersedia satu gelas dari logam. Semua orang yang makan di situ minum dari gelas yang sama. Tidak takutkah kena penyakit? Seorang lelaki pastun menjelaskan padaku begini. Dulu ada ilmuwan Inggris yang tangannya diolesi liur anjing. Ilmuwan itu lalu membersihkan tangannya dengan segala cara. Pakai sabun, dicuci, digosok, lalu diteliti lagi di bawah mikroskopis. Ternyata kumannya tak hilang. Dicuci berkali-kali pun tak hilang. Tetapi seorang mullah di tangannya juga dilumuri liur anjing. Dia hanya membaca doa, lalu meludahi tangannya dan dikeringkan. Ajaib, tak satu pun kuman terlihat di bawah mikroskopis. Itu kehendak Allah. Jadi kalau Allah mau engkau sakit, engkau akan sakit. Allah mau engkau sehat, kau pasti sehat. Dan makan bersama-sama muslim, engkau takkan pernah sakit. Si ilmuwan Inggris itu pun akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Di titik ini, orang pun tidak tahu pasti mana yang budaya lokal, mana yang mitos, mana yang logis, mana yang irasional, mana yang agama, mana yang sekedar justifikasi belaka. Tapi bagaimanapun juga, iman adalah kekuatan mereka. Tidak ada sedikit pun rasa gentar atau khawatir, bahkan dengan cobaan sebesar apapun, kecuali ketakutan yang hanya bagi Allah. Orang beriman lebih bersyukur, berserah, merasa aman. Aku pernah membaca hasil riset yang menunjukkan orang beragama lebih bahagia daripada yang tidak. Mungkin kuncinya adalah pada penyerahan. Keyakinan adalah pegangan yang bisa memberi kekuatan, rasa aman, tak perlu lagi mencari-cari. Mereka yakin penuh ada sesuatu yang jauh lebih berkuasa, yang mengatur kehidupan. Sebagaimana orang-orang di negeri ini meyakinkanku, definisi Islam adalah total submission, berserah sepenuhnya pada Sang Malik. Islam pula lah yang selalu mereka sebut sebagai alasan dari setiap tindak tanduk mereka. Di negeri ini hampir tidak pernah aku ditipu oleh tukang riksau atau menjumpai pedagang yang menjual dengan harga tinggi hanya karena aku orang asing seperti yang sering terjadi di negeri sebelah. Kejujuran itu nomor 1. Pernah aku kehilangan uang saat menginap di rumah orang. Si tuan rumah kemudian diam-diam menyelipkan uang yang lebih banyak ke dalam tasku untuk menggantinya. Kejujuran dan keramahan orang Pakistan ini sungguh membuatku malu. Tak berlebihan kalau ku pastikan dari semua negara yang pernah ku kunjungi, Pakistan adalah yang paling ramah. Orang mengatakan, Mehman Nawazi atau keramah tamahan itu adalah ajaran terpenting dalam Islam. Semua bilang seperti itulah wajah Islam. Berdasarkan survei terbaru, 80% Muslim Pakistan mengatakan bahwa identitas keislaman lebih penting daripada identitas kebangsaan mereka. Mereka pertama-tama adalah sebagai Muslim, barulah sebagai orang Pakistan. Seperti kata Zia, semua adalah demi agama.